Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Prasetya dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan eh, menjelaskan atau rangkuman dari perencanaan usaha makanan internasional. Nah, pasti pertama kali yang kita lakukan untuk membuat perencanaan makanan atau usaha adalah yang pertama adalah ide dan peluang usaha. Misal, ide pertama apa yang ingin kita bikin buat jadi usaha, itu kita pikirin. Dan juga misalkan kita bikin ide ini, peluang untuk kedepannya bagaimana. Nah, setelah kita memikirkan ide, kita masuk ke analisis. Di analisis ini kita analisis lagi ide dan peluang usaha yang sudah kita tentukan dan kita pikirkan, apakah bisa sesuai dengan apa yang kita targetkan. Misalkan kita membuat usaha, terus modal sekian, balik modalnya berapa lama, kayak gitu. Lalu setelah itu kita masuk ke sumber daya yang dibutuhkan. Nah, sumber daya yang dibutuhkan dalam perencanaan usaha makanan usaha kayak gini biasanya adalah penjual atau asisten. Lalu ada tempat berjualan, ada bahan-bahan, ada metode, dan juga ada market atau pasar di mana kita eh, melakukan persaingan dalam berjualan atau usaha kita gitu, kita bersaing di situ. Lalu kita ada juga administrasi dan juga pemasaran. Nah, fungsi administrasi ini adalah untuk tahu keluar dan masuknya uang dari usaha yang kita jalankan, dan juga sebagai catatan agar keuangan yang nanti kita kelola tidak berantakan. Lalu ada pemasaran. Nah, pemasaran ini nanti kita memasarkan atau mempromosikan usaha apa yang kita buat gitu. Jadi nanti kita di pemasaran itu kita memperkenalkan lah, apa usaha apa sih yang kita jual, kira-kira apa sih keuntungan dari usaha yang kita jual gitu. Terus ke komponen perencanaan usaha. Di sini komponennya ada uraian usaha, produk, lokasi, pasar, persaingan, laporan keuangan, dan lain-lain. Terus ada langkah-langkah penyusunan proposal. Ada pemilihan jenis usaha, ada nah habis itu kita nentuin nama perusahaan, habis itu lokasi usaha, habis itu nentuin juga perizinannya, itu juga dipikirin. Lalu sumber daya manusia, aspek produksi. Nah, udah habis dari situ, sekarang kita masuk ke sekarang kita masuk ke bahan makanan atau makanan yang ingin kita jual. Biasanya di Indonesia sendiri itu ada, bukan Indonesia sih, seluruh negara ada tiga nama jenis makanan, yaitu kontinental, oriental, dan juga timur tengah. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam makanan. Contoh makanan khas internasional, contoh Jepang ada sushi, terus pizza Italia, tom yum Thailand, terus ada tortilla dari Meksiko gitu. Jadi lumayan banyak gitu makanan khas internasional yang ada di dunia ini. Lalu kita masuk ke teknik pengolahan makanannya. Di teknik pengolahan ini ada dua macam, yaitu teknik pengolahan panas kering dan juga teknik pengolahan panas basah. Nah, di teknik pengolahan panas basah ini ada bracing, steaming, stewing, bracing, poaching, dan juga steaming. Nah, untuk pengolahan panas kering ada deep frying, shallow frying, grilling, baking, dan juga roasting gitu. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan titik impas makanan. Jadi titik impas ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan juga biaya tidak tetap. Biaya tetap ini dibagi menjadi dua, yaitu ada committed fixed cost dan juga discretionary fixed cost.
Dan untuk biaya tidak tetapnya ada uh, engineered variable cost dan juga discretionary variable cost. Udah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin apabila ada salah kata atau kata-kata dari saya yang kurang berkenan, mohon dimaklumi atau dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.